Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita menyeramkan yang menarik buat didengerin. Hari ini, gue mau bahas cerita tentang seorang supir taksi yang mendapatkan sebuah orderan dari seorang wanita yang misterius yang ingin diantarkan ke sebuah jalan yang angker. Dan setelah sampai di sana, ternyata dia ngalamin teror dari hantu penunggu jalan angker itu. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin semua cerita-cerita di channel ini. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like dan komen, biar channel ini terus berkembang dan bisa terus menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Hujan gerimis masih turun membasahi kota. Lampu-lampu jalanan berkilauan memantulkan cahaya pada aspal yang basah. Di dalam mobilnya, Rian, seorang pengemudi taksi online, tengah menuju pesanan. Tiba-tiba notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah pesanan baru masuk. Rian melihat detail pesanan, nama penumpang, Laras, dan alamat penjemputan sebuah hotel mewah di pusat kota. Rian segera menuju ke hotel tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat Laras berdiri di depan pintu lobi. Laras tampak cantik dan elegan dengan gaun hitam panjangnya. Rambutnya yang hitam panjang terurai indah, dan matanya yang berwarna coklat gelap memancarkan aura misterius. Rian membuka pintu mobilnya untuk Laras. Wanita itu masuk ke dalam mobil dengan anggun, dan Rian pun segera melajukan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Rian mencoba berbahasa-basi dengan Laras. Ia menanyakan tujuan Laras dan beberapa hal lainnya. Namun, Laras hanya menjawabnya dengan singkat dan dingin. Rian merasa ada yang aneh dengan wanita ini, namun ia berusaha untuk mengabaikannya. Suasana di dalam mobil terasa tegang dan mencekam. Rian tidak dapat menjelaskan perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dirinya. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dan mengantarkan Laras ke tempat tujuannya. Rian mulai memasuki jalanan yang lebih sepi dan gelap. Lampu-lampu jalanan semakin jarang, dan hanya suara mesin mobil yang terdengar memecah kesunyian. Rian mengikuti arahan GPS yang diberikan oleh Laras. Ia semakin panik ketika melihat bahwa tujuan akhirnya adalah sebuah jalanan terpencil yang gelap dan sepi. Jalanan itu jauh dari permukiman penduduk dan tidak ada penerangan jalan. Rian ingin membatalkan pesanan dan mengantar Laras kembali ke hotel. Namun Laras bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. "Tolong Pak," kata Laras dengan suara dingin. "Saya mohon, saya akan membayar Anda 2 kali lipat." Rian tergoda dengan tawaran Laras. Ia sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Ia pun menelan ludah dan melanjutkan perjalanannya. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Rian hanya bisa fokus pada perjalanan yang gelap dan berusaha untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, Rian melihat sebuah bayangan hitam melintas di depan mobilnya. Ia mengerem mendadak, namun bayangan itu sudah menghilang. Rian mulai melihat hal-hal aneh dan menakutkan di sepanjang jalanan terpencil tersebut. Ia melihat bayangan-bayangan hitam di balik pepohonan, suara-suara bisikan yang tidak jelas, dan bau busuk yang menyengat. Rian berusaha untuk tetap tenang saat mengemudikan mobilnya di jalanan terpencil yang gelap dan penuh hal-hal aneh. Ia terus melihat bayangan-bayangan hitam dan mendengar suara bisikan yang tidak jelas. Secara tiba-tiba, Rian melihat sosok laki-laki berdiri di tengah jalan. Sosok itu tampak pucat dengan mulut menganga lebar dan mengeluarkan banyak darah. Rian panik dan berusaha untuk menghentikan mobilnya. Namun itu semua sudah terlambat. Mobil Rian menabrak sosok laki-laki tersebut dan kemudian menabrak pohon besar di samping jalan. Rian merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Kakinya terjepit di antara kursi dan dashboard mobil.
Dia berusaha untuk mengeluarkan kakinya namun sia-sia. Rian melihat ke sekeliling. Mobilnya dalam keadaan hancur setelah menabrak pohon. Rian mencoba melihat kondisi Laras, wanita yang dia bawa. Namun Laras tidak ada di dalam mobil. Pintu mobilnya terbuka lebar. Rian kebingungan, kemana perginya Laras? Tiba-tiba Rian mendengar suara langkah kaki di belakang mobil. Dia berteriak minta tolong. Dia berharap ada orang yang bisa membantunya. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Rian bersiap untuk meminta tolong kepada orang yang datang. Namun Rian langsung ketakutan setengah mati ketika dia melihat siapa yang datang. Sosok laki-laki berwajah menyeramkan yang dia tabrak tadi berdiri di belakang mobilnya. Rian berusaha untuk melarikan diri, namun kakinya terjepit. Dia tidak bisa bergerak. Laki-laki berwajah seram itu membuka pintu mobil dan menarik Rian secara paksa. Kaki Rian patah dan dia menjerit kesakitan. Tiba-tiba Rian melihat penumpang wanita tadi berjalan menghampirinya dari kegelapan. Rian pun meminta pertolongan. Namun wajah wanita itu berubah menjadi menyeramkan dengan gigi yang runcing. Dia membawa sebuah tulang yang runcing. Rian tidak tahu apa yang terjadi dengan wanita itu. Dia hanya pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Rian pun diserang secara membabi buta oleh laki-laki menyeramkan dan penumpang wanita itu. Rian ditusuk oleh tulang yang runcing, digigit dan dihabisi secara brutal oleh dua hantu itu. Ternyata wanita penumpang tadi dan laki-laki yang ditabrak Rian adalah hantu yang menjebak Rian untuk datang ke jalan angker itu. Mereka dulunya adalah korban tabrak lari oleh sebuah taksi di jalan itu, dan gentayangan di sana ingin membalas dendam kepada semua sopir taksi yang lewat di sana. Rian menjadi korban selanjutnya dari balas dendam mereka. Dia tidak bisa melarikan diri dan harus meregang nyawa di jalanan terlarang itu. Keesokan harinya polisi menemukan mobil Rian yang hancur di pinggir jalanan terpencil tersebut. Polisi tidak menemukan jejak Rian atau wanita tersebut di dalam mobil. Polisi menduga bahwa Rian dan wanita tersebut telah hilang atau diculik oleh orang-orang jahat. Namun polisi tidak mengetahui bahwa Rian telah menjadi santapan para hantu yang gentayangan di jalan terlarang tersebut. Jalanan terlarang itu masih menyimpan misteri dan bahaya. Hantu-hantu yang gentayangan di sana masih mencari korban selanjutnya. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat tinggal.